Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kawan-kawan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rekan-rekan sekalian, pada video kali ini kita akan membahas sebuah tema dalam mata kuliah ilmu tauhid, yaitu konsep tauhid. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang definisi tauhid dan ilmu tauhid. Kemudian yang kedua, perbedaan ilmu tauhid dengan ilmu kalam, perbedaan ilmu tauhid dengan ilmu aqaid, perbedaan ilmu tauhid dengan ilmu teologi Islam, serta perbedaan ilmu tauhid dan ilmu usuluddin. Kemudian poin yang ketiga yang akan kita bahas dalam video ini adalah tujuan mempelajari ilmu tauhid, serta terakhir poin yang keempat, objek kajian dari ilmu tauhid itu sendiri. Selanjutnya, pertama yang akan kita bahas dalam video ini yaitu definisi tauhid dan ilmu tauhid. Pertama, definisi tauhid. Tauhid berasal dari kata bahasa Arab, yaitu berasal dari akar kata wahada yuwahhidu tauhidan, yang artinya pengesaan atau mengesahkan. Maksudnya yaitu tindakan atau kegiatan pengesaan atau mengesahkan Allah, baik dalam bentuk sikap, tindakan maupun pikiran atau lisan. Sedangkan definisi tauhid secara bahasa adalah ja'lus syai'i wahidan. Maksudnya menjadikan sesuatu menjadi esa. Maksudnya Allah itu esa, hakikatnya dan esensinya adalah esa. Nah, dalam tauhid itu kita berusaha mencari tahu dan mengaplikasikannya bagaimana mengesahkan Allah yang memang esa tersebut. Karena tanpa ilmu tauhid, Allah itu esa, tapi manusia atau kita tidak tahu bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu. Itulah yang dimaksud dengan tauhid secara bahasa. Lantas, apa bedanya tauhid dengan ilmu tauhid? Mayoritas para ulama sebenarnya menyamakan saja antara tauhid dan ilmu tauhid. Tapi tauhid sebenarnya adalah tindakan atau kegiatan bertauhid tersebut, sedangkan ilmu tauhid adalah ilmu yang kita miliki sebelum kita bertauhid. Nah, adapun definisi dari ilmu tauhid adalah wal ilmu yubhatsu fihi ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu fi haqqillahi wa rasulihi ma'ad dalil naqlan aw aqlan wa kullal aqaidil islamiyah. Maksudnya, ilmu tauhid adalah ilmu yang dibahas di dalamnya segala yang wajib, yang mustahil dan yang jaiz bagi Allah dan Rasulnya beserta dalil, baik secara dalil Quran atau hadis atau naqlan maupun dalil akli atau dalil logika, serta segala yang berkaitan dengan akidah-akidah Islam. Inilah yang dimaksud dengan ilmu tauhid. Jadi simpelnya, ilmu tauhid adalah ilmu teori tentang bagaimana bertauhid, sedangkan tauhid itu sendiri adalah tindakan atau sikap mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam menggunakan dan mengaplikasikan ilmu tauhid itu sendiri. Jika kita lihat pendapat dari beberapa tokoh atau ulama kontemporer, maka adapun definisi dari ilmu tauhid, yang pertama menurut Syekh Muhammad Abduh, tauhid adalah suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat yang wajib tetap padanya atau sifat-sifat yang boleh disifatkan kepada Allah, serta sifat-sifat yang sama sekali wajib dilenyapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah definisi ilmu tauhid menurut Syekh Muhammad Abduh, yakni fokus kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya definisi tersebut juga berarti agar kita tahu bagaimana mengesahkan Allah dengan segala sifat-sifat yang wajib dan dengan mengesahkan Allah dengan menanggalkan segala sifat-sifat yang mustahil. Berikutnya juga ada ulama Husain Afandi Al-Jasar juga mengemukakan pendapatnya tentang definisi ilmu tauhid ini. Beliau mengatakan ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas hal-hal yang menetapkan akidah agama disertai dengan dalil-dalil yang meyakinkan. Nah, Al-Jasar juga menjelaskan bahwasanya ilmu tauhid ini adalah ilmu
bagaimana agar akidah kita mantap, tetap, artinya agar kita mampu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala beserta dalil-dalilnya yang meyakinkan. Dalil ini ada dua macam, ada yang dalil naqli atau dalil yang bersumber dari Al-Qur'an atau hadis, serta dalil akliyah atau dalil-dalil logika. Dengan dalil ini diharapkan kita mampu bertauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan tauhid dan ilmu tauhid. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua dalam video ini, yaitu tentang perbedaan ilmu tauhid dengan ilmu kalam atau dengan ilmu akidah Islam atau dengan ilmu teologi Islam, atau perbedaan ilmu tauhid dengan ilmu usuluddin. Yang pertama, perbedaan ilmu tauhid dengan ilmu kalam. Definisi ilmu tauhid sebelumnya sudah kita jelaskan. Sekarang kita bandingkan dengan ilmu kalam. Sebenarnya banyak para ulama yang menyamakan saja antara ilmu tauhid dan ilmu kalam. Namun pada hakikatnya, bila kita tinjau pada pembahasan masing-masing ilmu ini, maka akan kita temukan perbedaan titik berat pada masing-masing pembahasannya. Adapun ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang ketuhanan berdasarkan argumen rasio atau logika sebagai pembuktian teks atau dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran atau hadis. Jadi fokus ilmu kalam adalah tentang argumen logika atau rasio untuk membuktikan dalil-dalil yang ada di Al-Quran atau hadis tentang ketuhanan atau tentang akidah Islam. Nah, kalau ilmu tauhid lebih terfokus kepada sifat-sifat Allah yang wajib dan mustahil dan baik juga bagi Rasulnya berdasarkan dalil Al-Quran atau hadis, maka ilmu kalam lebih terfokus kepada argumen logikanya atau dalil akalnya. Nah, itulah perbedaan antara ilmu tauhid dengan ilmu kalam. Dan jika kita tinjau dari segi pembahasan, ilmu tauhid lebih terfokus kepada akidah pokok, sedangkan ilmu kalam lebih terfokus kepada akidah cabang. Nah, ilmu tauhid nanti lebih terfokus kepada sifat-sifat Allah, tauhid rububiyah, tauhid ilahiyah atau tauhid asma wa sifat. Maka dalam ilmu kalam akan lebih terfokus nanti kepada perbedaan-perbedaan aliran-aliran atau sekte-sekte dalam Islam, atau perbedaan-perbedaan para ulama dalam pembahasan akidah di dalam Islam yang berkaitan dengan akidah pokok cabang seperti itu. Selanjutnya, perbedaan antara ilmu tauhid dengan ilmu aqaid. Ilmu aqaid atau ilmu akidah merupakan perbuatan hati. Akidah itu merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenaran terhadap sesuatu. Jadi akidah itu adalah iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikit pun terhadap apa yang diyakini atau yang diimaninya. Jadi ilmu akidah adalah ilmu tentang dasar-dasar akidah yang membuat seseorang memiliki keyakinan atau keimanan yang kuat terhadap hal-hal yang diyakininya. Jadi kalau seandainya ilmu tauhid, ilmu yang terkhusus atau terfokus kepada Allah serta sifat-sifatnya, keesaan dan keagungannya, maka ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas semua dasar-dasar akidah atau dasar-dasar keimanan yang tidak hanya terfokus kepada sifat-sifat Allah atau Rasulnya, tetapi berbagai dalil-dalil Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan akidah. Nah, di situ nanti akan dikaji apa itu syirik, musyrik, kafir, apa itu iman, Islam, ihsan, perbuatan baik, perbuatan buruk, yang kesemuanya nanti diharapkan mampu menguatkan atau mengukuhkan akidah atau keyakinan seseorang dalam beragama. Itulah perbedaan spesifik antara ilmu tauhid dengan ilmu aqaid atau ilmu akidah. Selanjutnya, perbedaan antara ilmu tauhid dengan ilmu teologi Islam. Ilmu teologi Islam adalah ilmu yang secara sistematis membicarakan tentang
persoalan ketuhanan serta kaitannya dengan alam semesta menurut perspektif Islam yang harus kita imani, dan hal-hal lain yang terkait dengan ajaran Islam yang harus diamalkan guna mendapatkan keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Maksudnya, sebenarnya antara ilmu teologi Islam dengan ilmu kalam hampir mirip, cuman kalau ilmu kalam lebih terfokus kepada dalil-dalil Al-Quran atau hadis yang menjadi perbedaan pendapat para ulama atau sekte, maka ilmu teologi Islam lebih terfokus kepada fenomena alam semesta dengan sifat-sifat ketuhanan atau persoalan-persoalan ketuhanan ditinjau atau dinilai dari sudut kajian filsafat. Maka pola pikir atau alur berpikir yang dijadikan dalil atau argumen di dalam teologi Islam adalah alur berpikir dan model dalil yang dibangun berdasarkan pola pikir filsafat. Nah, tetapi filsafat yang Islam. Apakah nanti filsafat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis? Tidak. Nah, dalam teologi Islam, maka filsafat itu akan disesuaikan nanti dengan dalil Al-Quran atau hadis. Tidak sepenuhnya mengambil filsafat Barat atau Yunani. Intinya, jika ilmu tauhid lebih terfokus kepada sifat-sifat Allah dan Rasulnya atau akidah pokok Islamnya, maka ilmu teologi Islam lebih kepada argumen-argumen logika yang berdasarkan teori filsafat tentang persoalan-persoalan ketuhanan yang tidak saja berkaitan dengan sifat-sifat Allah saja atau Rasulnya. Selanjutnya, perbedaan antara ilmu tauhid dengan ilmu usuluddin. Adapun ilmu usuluddin berasal dari dua kata, yaitu usul dan din. Usul artinya asal atau dasar, sedangkan din artinya agama. Jadi ilmu usuluddin adalah ilmu dasar-dasar agama. Nah, yang menjadi dasar-dasar agama itu salah satunya ilmu tauhid, ilmu kalam, di antaranya juga adalah termasuk ilmu aqaid dan juga termasuk teologi Islam. Nah, jadi sebenarnya ilmu yang dimaksud dengan ilmu usuluddin atau ilmu dasar agama adalah segala jenis macam ilmu atau kajian yang berkaitan dengan akidah atau keyakinan atau dasar dari agama Islam itu tersendiri, termasuk diantaranya ilmu tauhid, ilmu aqaid, ilmu kalam, atau ilmu teologi Islam. Nah, itulah yang dimaksud perbedaan antara ilmu tauhid dengan ilmu. Selanjutnya, poin ketiga yang akan kita bahas dalam video ini yaitu tujuan mempelajari ilmu tauhid. Tujuan yang pertama mempelajari ilmu tauhid adalah ma'rifatullah. Maksudnya agar kita atau manusia dapat mengenal Allah dengan segala hal yang wajib pada Allah, segala hal yang mustahil pada Allah, dan segala hal yang boleh atau jaiz pada Allah, diiringi dengan dalil-dalil Al-Quran maupun hadis serta dalil logika beserta penjelasannya. Kemudian tujuan yang kedua mempelajari ilmu tauhid adalah tasdiqullah, agar kita atau manusia secara umum dapat membenarkan tentang Allah dengan segala kesempurnaannya, dengan segala sifat-sifatnya, berkaitan dengan dalil-dalil yang telah diturunkan Allah melalui Al-Quran ataupun hadis Nabi, beserta penjelasan logika yang terdapat dalam kajian ilmu tauhid. Kemudian tujuan mempelajari ilmu tauhid yang ketiga adalah tauhidullah. Ini adalah tujuan hakikat dari mempelajari ilmu tauhid, yakni agar manusia dapat dan mengerti, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Dalam ilmu tauhid kita mempelajari dalil sifat Allah, sifat yang mustahil, beserta penjelasannya secara rinci. Nah, kesimpulan dan intisari atau tujuan akhir dari semua ilmu dan teori yang ada dalam ilmu tauhid tersebut adalah agar kita paham dengan betul dan bisa dengan sebaiknya mengesahkan Allah sebagaimana yang seharusnya. Itulah
tujuan mempelajari ilmu tauhid secara umum atau secara garis besar. Selanjutnya poin terakhir atau poin keempat yang akan kita bahas dalam video ini yaitu ruang lingkup pembahasan ilmu tauhid itu sendiri. Yang pertama disebut dengan ilahiyat atau mabda, yakni yang berkaitan dengan pertama sifat-sifat Tuhan, apakah memang ada sifat-sifat Tuhan atau tidak, atau kalau ada apa-apa saja sifat Tuhan itu sendiri. Kemudian yang berkaitan dengan al-mabda atau ilahiyat ini tentang kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Apakah makhluk atau manusia bebas berbuat tanpa intervensi Allah, atau makhluk atau manusia berada dalam intervensi atau kehendak mutlak Allah saja, dalam artian makhluk dalam keadaan terpaksa. Nah, ini menjadi bagian dari kajian ruang lingkup ilmu tauhid. Terus yang ketiga yang berkaitan dengan ilahiyat atau al-mabda ini adalah masalah Al-Quran. Apakah Al-Quran itu makhluk atau fana, artinya selamanya tanpa ada awal atau tanpa ada akhir. Nah, ini merupakan termasuk bagian dari kajian ilmu tauhid yang pertama yang berkaitan dengan al-ilahiyat atau al-mabda. Kemudian yang kedua yang menjadi ruang lingkup pembahasan ilmu tauhid secara umum adalah disebut dengan an-nubuwat atau al-wasithah. Hal ini berkaitan dengan yang pertama tentang utusan-utusan Tuhan atau petugas-petugas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan pekerjaan itu, mulai dari rasulnya serta para malaikatnya. Yang kedua yang berkaitan dengan nubuat ini yaitu wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri kepada rasulnya, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Yang ketiga yang berkaitan dengan nubuat ini atau al-wasithah ini yaitu bagaimana cara rasul itu sendiri dalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga yang menjadi ruang lingkup kajian ilmu tauhid secara umum disebut dengan al-sam'iyat, as-sam'iyat atau al-ma'ad. Kajian ini berkaitan dengan yang pertama tentang kebangkitan manusia kelak di hari akhirat. Apa saja dalilnya, bagaimana prosesnya, bagaimana cara mengimaninya. Kemudian yang kedua hari perhitungan. Yang ketiga tersebut dengan as-sam'iyat atau al-ma'ad. Objek kajian ini berkaitan dengan yang pertama kebangkitan manusia kelak di hari akhirat. Yang kedua tentang hari perhitungan atau yaumul hisab. Keempat berkaitan dengan persoalan syurat atau yang sering pula dikenal sebagai jembatan atau titian. Dan yang keempat yang menjadi objek kajian atau pembahasan dalam as-sam'iyat atau al-ma'ad ini adalah persoalan yang berhubungan dengan tempat pembalasan, yakni surga atau neraka nantinya. Nah, surga dan neraka beserta dalil dan penjelasannya juga merupakan bagian dari objek kajian ilmu tauhid. Nah, kawan-kawan, itulah semuanya objek atau ruang lingkup dari kajian ilmu tauhid. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Namun, andai kata terdapat kesalahan, kekurangan, pertanyaan atau komentar terkait dengan pembahasan kita di video ini, tentu komentar kawan-kawan atau rekan-rekan semuanya sangat kami harapkan di bawah video ini. Please like, comment, and subscribe untuk pengembangan dan majunya channel kita ini. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa. Selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.